kami sangat mencoba untuk mengelola para pelaku-pelaku craft tradisi ini untuk bisa menghasilkan karya-karya craft yang berbeda. Jadi tidak sekedar following the existing production. Ya, itu yang kami coba kerahkan. Jateng Kreatif Festival 2025 yang digelar pada 23 hingga 24 Agustus di Semarang menjadi momentum penting bagi perkembangan ekonomi kreatif Jawa Tengah. Acara yang diprakarsai Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah ini mempertemukan 35 lembaga komite dari seluruh kabupaten kota, sekaligus menjadi forum monitoring serta evaluasi capaian sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam festival ini, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Cecep Rukendi menegaskan bahwa Jawa Tengah kini menjadi salah satu provinsi kreatif unggulan di Indonesia. Dengan 14 kabupaten kota kreatif serta 28 lembaga komite aktif, Jawa Tengah tercatat memiliki infrastruktur kelembagaan ekraf terbanyak secara nasional. Posisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi prioritas yang akan terus didorong agar ekosistem kreatifnya tumbuh semakin kuat. Dukungan juga datang dari berbagai pihak. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong pegiat kreatif daerah untuk menghadirkan terobosan baru yang bisa melahirkan sumber perekonomian baru. Sementara Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sri Hartini menegaskan komitmen legislatif melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dari internal Jawa Tengah sendiri, Ketua Komite Ekraf Ahmad Harudin bersama Wakil Ketua Bambang Supradono mengusulkan program Kecamatan Berdaya untuk menggerakkan ekonomi kreatif sebagai prioritas gubernur. Program ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya produk kreatif berbasis lokal, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memberdayakan kelompok strategis seperti generasi muda, santripreneur, difabel, dan perempuan. Namun di balik apresiasi tersebut, Forum Diskusi Panel Jateng Kreatif Festival 2025 juga memunculkan sejumlah catatan kritis. Samuel Watimena menilai diskusi berjalan terlalu formal dan singkat, sehingga belum memberi ruang bagi interaksi mendalam. Ia menilai format dialog melingkar akan lebih efektif untuk menyerap aspirasi pelaku ekraf. Kalau buat saya yang paling utama waktunya kurang panjang untuk bisa berdialog dengan KEK. Jadi tadi kalau buat saya sifat masih terlalu formalitas. Ya, padahal saya berharap bisa lebih dialog, lebih intens. Ya, supaya apa yang dipertanyakan di depan, kemudian kita jawab, mesti dibantah lagi sampai dapetin sebetulnya actionnya apa sih yang perlu kita lakukan. Kalau saya sangat yakin kalau habis dari ini, besok KEK belum bisa gerak. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif itu kan sifatnya masih normatif sekali. Ya, jadi kalau saya kemudian diminta mendukung, sementara pelaku-pelaku utama KEK-nya belum bersuara secara tuntas. Karena saya yakin sekali teman-teman dari KEK itu pasti ingin banyak berdialog juga. Dan tidak semua dialog itu kan senang dilakukan, yang satu di atas sana, yang satu di bawah sini gitu loh. Mungkin kalau kita lebih berada dalam satu ruangan yang sifatnya circle, yang bisa tukar pikiran, saya berharapnya begitu. Ya, mungkin harapan saya itu. Kritik juga datang dari Ketua Komite Ekraf Kabupaten Semarang Dimas Herdi Utomo. Menurutnya, banyak event ekraf masih bersifat seremonial dan belum menjawab kebutuhan fundamental, seperti penguatan kelembagaan serta dukungan anggaran. Ia menegaskan bahwa tanpa keberpihakan nyata, sulit bagi ekosistem kreatif di daerah untuk berkembang optimal. Meski begitu, Jateng Kreatif Festival tetap dipandang penting sebagai ruang awal yang mempertemukan pemangku kebijakan dengan pelaku kreatif. Harapannya, festival ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak lahirnya agenda aksi nyata yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor. Tentu saja senang sekali Kabupaten Semarang diundang dalam event sebesar ini. Otomatis ini adalah event daerah. Tapi yang disayangkan adalah event-event seperti ini hanya sifatnya seremonial. Kalau kita lihat di tanya jawab tadi itu sifatnya hanya di permukaan. Padahal masalah-masalah menarasikan ide bagaimana ini menjadi arus utama ekonomi kreatif ini menjadi sebuah dampak yang luar biasa di
masyarakat, ini perlu kerja-kerja kelembagaan dan perlu kerja-kerja lintas OPD. Nah, harapan kami di Kabupaten Semarang misalnya bisa mencontoh di provinsi sudah ada perubahan SOTK menjadi disebut parekraf, tapi Kabupaten Semarang masih menjadi sub-sub bidang di bawah destinasi wisata. Ini saja hal-hal yang harus kita perbaiki. Belum lagi dalam konteks kelembagaan, kekuatan pendanaan, kekuatan kolaborasi dan sebagainya, ini yang hari ini masih dipertanyakan, tapi tetap saja kami usahakan. Terima kasih untuk kesempatan bisa hadir berdialog dengan para pemateri dari pusat, tapi arus utama ini tidak akan kemana-mana kalau masyarakat tidak hadir untuk membantu ini menjadi arus utama juga. Tapi ini juga bentuk evaluasi internal kami bahwa besok juga ada sesi untuk mengelaborasi bagaimana yang kelembagaan sudah ada, perdanya sudah ada, pergubnya pun sudah ada, jejaring komite juga sudah ada, tapi kenapa belum ada dukungan termasuk anggaran dan sebagainya. Ini bentuk evaluasi yang semoga bisa menjadi titik balik bagaimana ekonomi. Oke, luar biasa Bapak. Dengan modal regulasi jejaring komunitas, serta dukungan dari berbagai pihak, Jawa Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi model nasional pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Keren, kece,